Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa pria yang lebih tua memasuki ruangan dan langsung menarik perhatian? Begitu mereka berbicara, para wanita mencondongkan tubuh, orang-orang mendengarkan, dan kehadiran mereka sendirilah yang menciptakan suasana. Namun ada orang lain, seringkali baik hati, seringkali berniat baik, yang justru menciptakan efek sebaliknya. Alih-alih rasa hormat, mereka justru memicu kecurigaan. Alih-alih kekaguman, mereka justru menimbulkan ketidaknyamanan. Perbedaannya tidak ada hubungannya dengan uang, penampilan, atau status sosial. Perbedaannya berasal dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak terlihat namun langsung terasa. Garis tak kasat mata ini memisahkan pria yang memancarkan kebijaksanaan, kekuatan, dan penguasaan diri dari pria yang terkesan membutuhkan, suka mengontrol, atau lebih buruk lagi, meresahkan. Ini adalah topik yang sensitif, tetapi setiap pria harus menghadapinya jika ia menghargai reputasi, hubungan, dan perkembangannya. Karena inilah kenyataannya, wanita memiliki indera keenam untuk kelemahan yang tersamar sebagai kepercayaan diri. Mereka dapat merasakan ketika seorang pria bersikap tulus dan ketika ia sedang berpura-pura. Jauh sebelum psikologi merumuskannya, kaum Stoa, Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus memperingatkan kita tentang kesombongan, tentang mengejar apa yang tak terkendali, dan tentang dikuasai oleh emosi. Kebijaksanaan mereka masih memegang kunci untuk masalah ini. Dalam pelajaran dari Stoic Reflections ini, kita akan membahas 3 jebakan umum yang membuat pria yang lebih tua tampak tidak menarik atau meresahkan, dan yang lebih penting, bagaimana filsafat Stoa menyediakan penawarnya. Ikuti terus sampai akhir, karena menguasai pelajaran-pelajaran ini tidak hanya akan mengubah cara pandang wanita terhadap Anda, tetapi juga akan mengubah cara pandang Anda terhadap diri sendiri. Jebakan. Pertama, ilusi kendali dan ketergantungan pada hasil. Bayangkan ini, seorang pria yang lebih tua bertemu dengan seorang wanita yang sangat disukainya. Alih-alih membiarkan segalanya berjalan alami, ia mulai menekan. Ia membanjiri wanita itu dengan pujian, membanjirinya dengan pesan teks, atau tampak kesal ketika wanita itu tidak merespons seperti yang diharapkannya. Di permukaan, itu tampak seperti kasih sayang. Di baliknya, itu adalah kendali yang disamarkan sebagai kepedulian. Dan tak ada yang lebih cepat meredam daya tarik selain beban kendali. Kaum Stoa menggambarkan hal ini sebagai dikotomi kendali. Kebenaran sederhana bahwa kita hanya bisa mengendalikan pilihan, pikiran, dan tindakan kita sendiri. Saat Anda mencoba mendikte reaksi orang lain, Anda telah melangkah di luar kendali Anda. Pria yang menggantungkan harga dirinya pada persetujuan wanita sudah kalah. Mengapa? Karena ia telah menyerahkan kedamaiannya pada sesuatu yang tak pernah bisa ia kendalikan. Wanita langsung merasakannya. Keputusasaan membawa aroma yang meresipkan pada dalam setiap kata, setiap gestur, setiap harapan. Alih-alih kekaguman, ia memicu kegelisahan. Wanita tidak melihat kekuatan, ia melihat ketidakstabilan. Pria stoik membalik keadaan. Ia tahu harga dirinya berasal dari dalam. Ia menawarkan yang terbaik, kehadirannya, karakternya, kebajikannya. Lalu ia melepaskan hasilnya. Entah wanita itu menerima atau menolaknya, kedamaiannya tetap tak tergoyahkan. Keterpisahan yang tenang itu bukanlah sikap dingin, melainkan kepercayaan diri. Dan paradoksnya, justru itulah yang menarik wanita lebih dekat. Jebakan kedua, ruang gema kejayaan dan hak istimewa masa lalu. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang tak henti-hentinya mengenang masa lalunya? Pria yang mengulang-ulang kisah tentang pencapaiannya puluhan tahun lalu, orang-orang yang dikenalnya, gelar-gelar yang disandangnya. Awalnya, mungkin terdengar mengesankan, namun lama-kelamaan rasanya berat. Mengapa? Karena ia terjebak dalam gema sejarahnya sendiri, berharap dunia menghadiahinya hari ini atas kemenangan yang telah lama berlalu. Banyak pria lanjut usia terjebak dalam perangkap ini. Mereka percaya usia itu sendiri menjamin rasa hormat
atau bahwa kemenangan masa lalu secara otomatis pria stoik mengambil jalan yang berbeda. Ia menghormati masa lalunya, tetapi ia tidak hidup di dalamnya. Rasa hormatnya diperoleh setiap hari, melalui kerendahan hati, rasa ingin tahu, dan kehadiran. Ia lebih banyak mendengarkan daripada menyombongkan diri. Ia terlibat alih-alih bertindak. Dan kerendahan hati inilah, kekuatan yang tenang ini, yang membuatnya menarik, berapapun usianya. Jebakan ketiga. Reaktivitas emosional dan kurangnya pengaturan diri. Bayangkan duduk berhadapan dengan seorang pria yang tampak tenang, hingga sesuatu yang kecil tidak berjalan sesuai keinginannya. Mungkin pelayannya lambat. Mungkin seseorang menantangnya. Mungkin wanita yang bersamanya tidak merespons seperti yang diinginkannya. Tiba-tiba topengnya terlepas. Ia membentak, bersikap defensif, atau merajuk dengan frustrasi yang nyata. Apa yang awalnya merupakan interaksi yang menyenangkan kini terasa rapuh, bahkan tidak aman. Inilah bahaya reaktivitas emosional. Dan itu adalah salah satu cara tercepat bagi pria yang lebih tua untuk berubah dari dihormati menjadi dihindari. Stoicisme mengajarkan bahwa ukuran sejati seorang pria bukanlah bagaimana ia berperilaku ketika hidup mulus, melainkan bagaimana ia merespons ketika hidup sulit. Seneca menyebut kemarahan sebagai semacam kegilaan sementara. Marcus Aurelius menulis, "Kau berkuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa-peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan kau akan menemukan kekuatan." Ketika seorang pria tidak mampu mengendalikan emosinya, ia menjadi terbelenggu olehnya. Ia akan melampiaskan amarahnya, menjadi manja, atau terjerumus ke dalam rasa tidak aman. Usia saja tidak membawa kedewasaan. Hanya penguasaan diri yang mampu. Tanpanya, berapapun usianya, seorang pria berisiko tampak tidak stabil. Seorang pria stoik mengincar apatheia. Bukan mati rasa, melainkan kebebasan dari nafsu yang merusak. Ia merasa, tetapi ia tidak membiarkan perasaan mengendalikannya. Ia bernapas sebelum bereaksi. Ia memilih akal sehat daripada impuls. Ia melindungi kedamaiannya alih-alih, menyerahkannya kepada orang lain. Ketenangan yang teguh itulah yang membuat orang lain mempercayainya. Itulah yang membuat wanita merasa aman di dekatnya. Dan itulah yang membedakan pria yang menolak dari pria yang menarik. Jadi, apa yang telah kita temukan? 3 jebakan tersembunyi yang melemahkan kekuatan. Ilusi kendali, gema kejayaan masa lalu, dan racun reaktivitas emosional. Ketiganya mungkin tampak kecil, tetapi bersama-sama, ketiganya dapat mengikis rasa hormat, kepercayaan, dan daya tarik lebih cepat daripada hampir semua hal lainnya. Namun solusinya telah ada selama 2000 tahun. Kaum Stoa memberi kita petanya. Fokuslah hanya pada apa yang Anda kendalikan. Hiduplah dengan rendah hati di masa kini, dan kuasai dunia batin Anda sebelum mencoba menguasai dunia lahiriah. Ketika Anda mewujudkan ini, Anda berhenti mengejar persetujuan. Anda berhenti berusaha mendapatkan validasi. Anda berhenti takut akan penolakan. Sebaliknya, Anda bergerak dengan percaya diri yang tenang, jenis kehadiran yang tak perlu dijelaskan. Wanita merasakannya, orang-orang menghormatinya, dan yang terpenting, Anda akhirnya selaras dengan diri terbaik Anda. Inilah inti dari Stoic Reflections, bukan tipuan, bukan bualan kosong, melainkan kebijaksanaan abadi yang diterapkan dalam kehidupan modern. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, tekan tombol suka berlangganan dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jebakan mana yang paling Anda sadari, pada diri sendiri atau orang lain? Refleksi Anda mungkin menjadi pelajaran yang dibutuhkan pria lain. Sampai jumpa lagi. Ingatlah, kekuatan sejati bukan pada topeng yang Anda kenakan, tetapi pada penguasaan diri Anda yang sebenarnya. Tetaplah berbudi luhur, tetaplah bijaksana. Apakah Anda ingin saya memolesnya lebih lanjut agar penyampaiannya lebih halus dan lebih mirip YouTube, kalimatnya sedikit lebih pendek, lebih berirama, atau tetap mengikuti alur naskah aslinya?